Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita kita. Sahabat Rasional, Jokowi kembali mengeluarkan pernyataan yang tegas dan keras agar polisi tidak perlu sowan ke ormas-ormas bermasalah. Karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Apa penyebab sampai Jokowi mengeluarkan pernyataan ini? Apa dampak dari pernyataan ini? Dan bagaimana kondisi real dari perangai para polisi kita di lapangan? Akan kita kupas, kita kuliti, namun jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Sahabat Rasional, Jokowi bukan presiden kaleng-kaleng. Jokowi bukan seorang pengecut. Jokowi kembali menunjukkan ketegasannya dengan mengeluarkan sebuah pernyataan yang tentunya patut diapresiasi dan wajib hukumnya untuk dijunjung dan dilaksanakan oleh petinggi dan institusi Polri. Jokowi baru-baru ini menyampaikan pernyataan agar Kapolda atau Kapolres yang baru dilantik tidak perlu sowan, tidak perlu bersilaturahmi ke ormas-ormas yang diduga bermasalah. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Saya tanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Pernyataan Jokowi ini berangkat tentunya dari pandangan beliau, dari masukan banyak pihak tentang banyaknya ormas yang akhirnya tumbuh, berkembang, dan menjadi kuat dengan menempatkan dirinya di atas hukum. Selama ini negara terlalu permisif. Kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya terlalu membiarkan dan mendewa-dewakan kebebasan berekspresi. Sampai kebebasan itu kebablasan. Pernyataan Jokowi sesungguhnya mau mengkritisi kondisi atau keadaan institusi Polri saat ini. Jokowi tidak ingin institusi negara, institusi penyelenggara hukum, institusi yang memiliki kewenangan, yang memiliki mandat oleh negara untuk melakukan tindakan-tindakan hukum harus tunduk, mengemis, bahkan menjual kewibawaannya kepada ormas-ormas bermasalah. Tidak terpungkiri bahwa kejadian di banyak tempat Kapolres, Kapolda sebagaimana yang dinyatakan oleh Jokowi ketika baru dilantik melakukan sowan ke ormas-ormas bermasalah. Tujuannya cuma satu, bagaimana mereka membangun komunikasi agar dalam kepemimpinannya tidak ada hal-hal yang sifatnya anarkis ketika ormas-ormas ini harus turun ke jalan atau menyampaikan aspirasinya. Namun sesungguhnya kondisi ini mungkin memberikan dampak atau efektivitas sesaat. Ormas merasa nyaman karena pihak aparat sudah bersilaturahmi dan mengakui keberadaan mereka. Namun kondisi ini jika dibiarkan justru menjadi biang petaka. Sebut saja HTI, FPI yang selama kepemimpinan sebelumnya dibiarkan
dibuai, dibesarkan, dirangkul, bahkan dipuja-puja untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan kelanggengan, untuk apa yang dinamakan stabilitas keamanan. Akhirnya ormas-ormas ini tumbuh secara gagah dan mengambil, merampas peran institusi negara dalam konteks keamanan. Mereka secara bebas melakukan sweeping, mereka secara bebas membubarkan semua kegiatan-kegiatan yang dianggap berseberangan dengan mereka. Negara seolah tunduk, negara seolah takluk, dan kebenaran atau rujukan kebenaran hanya keluar atau apa yang menjadi fatwa mereka. Pernyataan Jokowi agar pembesar, petinggi, anggota, bahkan institusi Polri tidak perlu sowan, tunduk, bersilaturahmi dengan ormas-ormas bermasalah adalah sebuah bentuk pernyataan atau perintah negara agar institusi kepolisian, institusi penegak hukum tidak perlu lagi tunduk, tidak perlu lagi menjual kewibawaannya, menjual harga dirinya, dan cenderung membesarkan ormas-ormas bermasalah. Jokowi tahu betul bahwa akibat sikap tindakan yang terlalu permisif, terlalu lunak, terlalu menyanjung ormas-ormas bermasalah ini akhirnya menyebabkan negara kehilangan wibawa. Mereka dengan gampang, dengan mudah kemudian berupaya untuk menggiring, bahkan mungkin menggantikan ideologi negara. Kita perlu belajar dari proses-proses kemarin, ketika beberapa ormas menjadi begitu besar karena dibuai oleh negara, menjadi begitu besar karena digendong dan dirangkul oleh negara, dan kemudian menjadikan negara berada di bawah kendali dan kuasa. Pernyataan Jokowi tentang institusi polisi, tentang oknum polisi, juga tidak perlu dimaknai bahwa ini hanya berlaku untuk ormas-ormas yang tidak, atau ormas-ormas yang bermasalah. Pernyataan Jokowi ini juga harus menjadi kritik internal bagi institusi kepolisian yang sampai saat ini mungkin masih dalam tanda petik membacking kegiatan-kegiatan atau orang-orang bermasalah. Banyak sudah kita tahu kasus di berbagai tempat, baik pembunuhan, perjudian yang dibackingi oleh aparat yang dipercayai oleh negara, yang diberikan kewenangan oleh hukum untuk seharusnya berdiri dan menuntaskan kejadian. Pernyataan Jokowi harus menjadi kritik pribadi, menjadi kritik sosial bagi institusi Polri dalam rangka menjaga kewibawaan Polri. Jokowi tentunya memiliki alasan untuk mengeluarkan pernyataan ini. Dia tahu betul kapan pernyataan ini harus dikeluarkan. Peristiwa kemarin ketika TNI dan Polri dalam satu nada dasar tunduk pada komando panglima tertingginya, yakni Presiden Republik Indonesia, yang berhasil membubarkan FPI, berhasil membekukan HTI, bahkan sekarang dengan sigap menetralisir semua kegiatan-kegiatan yang ditengarai, bisa disusupi oleh paham-paham radikal, anti toleransi, dan cenderung mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermuara pada teroris. Jika institusi negara membersihkan diri, menjauhkan diri, tidak memiliki kekerabatan atau tali temali dengan ormas-ormas bermasalah, maka negara jelas akan kuat, negara akan kokoh, negara akan memiliki kedaulatan dan kewibawaannya. Dan kewibawaan serta kedaulatan negara hanya mungkin terwujud jika institusi-institusi negara tidak mampu dibeli. Mereka tidak menggadaikan kewibawaannya, mereka tidak menjual harga dirinya. Jokowi adalah seorang presiden yang menjalankan secara paripurna ideologi, falsafah, dan cita-cita dari para pendiri bangsa. Cukup kita gadaikan hukum kita, cukup kita gadaikan institusi negara kita, cukup kita gadaikan kebersamaan dan NKRI kita kepada mereka-mereka yang atas nama agama, atas nama kepentingan, atas nama kekuasaan, kemudian merobek-robek rasa persatuan kita. Mari kita dukung Polri menjadi Polri yang humanis, Polri yang menegakkan hukum, Polri yang mengayomi, dan Polri yang tidak tunduk pada kepentingan, golongan, organisasi, atau ideologi-ideologi yang cenderung merendahkan martabat negara. Salam rasional.